Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan manajer Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, menyarankan manajer Manchester United Erik ten Hag untuk mengembangkan pemain muda seperti Hannibal Mejbri ketimbang menghamburkan uang untuk membeli pemain bintang. Melihat Manchester United yang begitu kesulitan, Tim Sherwood mempertanyakan kebijakan transfer yang sudah dilakukan Erik ten Hag. Menurutnya, pemain mahal yang sudah didatangkan oleh Setan Merah belum mampu mengangkat tim. Tim Sherwood lantas menyarankan agar Erik ten Hag tidak usah lagi membeli pemain mahal untuk memperkuat tim. Menurutnya, pemain asal Belanda tersebut fokusnya hanya pada jebolan Akademi Setan Merah, seperti Hannibal Mejbri. Penyesalan terbesar Bruno Fernandes atas hengkangnya Cristiano Ronaldo dari Manchester United akan diulas dalam video ini. Penyesalan itu ternyata muncul karena hilangnya sosok pemimpin dalam tim. Hal ini secara tersirat disampaikan Bruno Fernandes seusai laga kualifikasi Piala Eropa 2024 antara timnas Portugal versus Slovakia. Bruno Fernandes di laga itu tampil apik dengan menyumbang 2 assist. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga tampil luar biasa dengan sumbangsih 2 golnya. Alhasil timnas Portugal sukses menang dengan skor 3-2. Terlepas dari kemenangan itu, Bruno Fernandes menyadari pentingnya sosok Cristiano Ronaldo dalam tim. Dengan komposisi timnas Portugal yang banyak dihuni pemain muda, Ronaldo dengan segudang pengalamannya menjadi sosok pemimpin yang terus memotivasi pemain-pemain lain untuk tampil maksimal. Tidak ayal, pemain-pemain muda seperti Rafael Leao, Diogo Dalot, Joao Neves, Vitinha, dan yang lainnya bisa tampil apik bersama tim berjuluk Selecao das Cuinas itu. Kita semua mengetahuinya, kekuatan dan dampak yang dimiliki Cristiano dan telah berdampak pada banyak dari kita para pemain Portugal. Peluang yang dia ciptakan untuk generasi berikutnya, kata Bruno Fernandes. Portugal sudah dihormati, tetapi setelah apa yang dicapai dan dilakukan Cristiano di dunia, nama kami menjadi lebih ditakuti. Kami jelas bersyukur bisa hidup di zamannya, karena kami mendapatkan kehormatan melihat Cristiano bermain. Saya merasa mendapat kehormatan bisa bermain bersamanya, seperti semua pemain lain yang ada di sini bersamanya, tegas Bruno Fernandes. Penampilan kiper baru Manchester United Andre Onana tidak berjalan mulus di awal musim ini. Blunder yang kerap dilakukan Onana membuat MU kerap mengalami kekalahan. Legenda Arsenal Ian Wright pun mengomentari penampilan minor Andre Onana. Dia menilai penampilan Andre Onana justru membuat takut pemain MU secara keseluruhan. Meski sudah mencetak 2 gol, dia menyebut pemain MU akan tetap merasa takut akan kalah, sebab gawang mereka bisa saja menerima lebih banyak gol dari lawan. Roberto Martinez bersyukur punya seorang Bruno Fernandes di timnas Portugal. Keberadaan pemain sepertinya memudahkan manajer manapun di muka bumi untuk memainkan taktik yang bervariasi. 2 assist yang baru saja dikemas Bruno Fernandes membuat koleksinya sepanjang fase kualifikasi sudah berjumlah 7. Martinez kagum bukan main dengan pencapaian itu. Itu menunjukkan Bruno adalah pemain yang cerdas. Dia bisa beradaptasi dengan kualitas rekan-rekannya, ucap Martinez. Visi bermainnya sungguh berkualitas. Saya juga menyukainya ketika bergerak tanpa bola, sambung mantan pelatih timnas Belgia tersebut. Selain soal kemampuan individu, Bruno juga dipuji karena fleksibilitasnya. Pemain MU ini seperti bisa bermain di mana saja. Posisi aslinya adalah gelandang serang, tetapi di laga bersama Portugal kali ini dia sebagai gelandang tengah tepi kanan. Dia bahkan bisa bermain di sayap kanan. Bruno Fernandes sudah seperti pemain yang diidamkan semua manajer di muka bumi. Pemain yang cocok di segala jenis strategi, ditunjang dengan kemampuan teknik tingkat tingginya.
Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan sempat merencanakan 3 mega transfer untuk Manchester United sebelum akhirnya batal membeli klub tersebut dari keluarga Glazer. Mundurnya Sheikh Jassim dipastikan akan sangat disesali oleh fans Manchester United. Pasalnya ia dikabarkan sudah merencanakan 3 mega transfer untuk membantu membangkitkan setan merah. Seperti yang sudah tersiar sebelumnya, Sheikh Jassim siap memboyong Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. 2 pemain lainnya berasal dari Prancis juga. Kabar ini dilansir oleh Blind. Yang pertama adalah gelandang asal Prancis dan Real Madrid, Eduardo Camavinga. Dan yang berikutnya adalah winger Bayern Munchen, Kingsley Coman. Sebuah kritikan diberikan Luis Saha kepada Jadon Sancho. Ia menilai sang winger menyia-nyiakan bakatnya dengan mental yang lemah. Luis Saha pribadi menyayangkan kelakuan yang ditujukan Sancho tersebut. Luis Saha, sejak bergabung dengan MU, Sancho tidak menunjukkan kontribusi yang besar bagi setan merah. Ini sangat disayangkan mengingat MU harus membayar harga yang mahal untuk merekrutnya. Luis Saha juga mengkritisi pertengkaran Sancho dan Erik ten Hag. Ia menilai apa yang dilakukan Sancho itu tidaklah etis. Salah satu orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe, dilaporkan akan jadi investor baru Manchester United. Bagaimana nasib pelatih Erik ten Hag? Menurut laporan The Telegraph, posisi Erik ten Hag masih akan aman jika Sir Jim Ratcliffe mengambil alih operasional MU. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan puas dengan kinerja Erik ten Hag. Ia menilai ten Hag adalah sosok yang tepat untuk mengembalikan setan merah ke era kejayaan mereka. Selain itu, ia tidak terlalu cemas dengan start lambat MU di musim ini, karena ia tahu ten Hag bisa membalikan keadaan. Laporan yang sama mengklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe siap membantu Erik ten Hag untuk memperkuat Manchester United. Sang pengusaha dikabarkan akan menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer menyiapkan skuad yang tangguh untuk Manchester United. Anggaran belanja ten Hag ini kabarnya bakal jadi prioritas lain Sir Jim Ratcliffe ketimbang aspek-aspek lain. Jadi ia berharap ten Hag bisa membuat setan merah lekas bangkit. Pelatih timnas Brazil, Fernando Diniz, buka suara terkait kabar cedera Casemiro. Ia membenarkan sang gelandang harus ditarik keluar akibat mengalami cedera. Diwawancarai Globo Esporte sesudah pertandingan, Diniz membeberkan bahwa Casemiro ditarik keluar bukan karena alasan taktikal. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera sehingga ia tidak bisa melanjutkan pertandingan lagi. Laporan yang sama menyebut bahwa Casemiro sebenarnya sudah mengalami cedera sejak awal pertandingan. Ia mengalami terkilir di bagian ankle-nya, namun ia memaksa bermain sampai babak kedua. Namun ternyata pergelangan kakinya justru membengkak cukup parah. Alhasil sang gelandang tidak kuat lalu meminta diganti. Kondisi cederanya masih diperiksa secara intensif dan masih belum bisa dipastikan apakah ia bisa kembali ke MU dengan kondisi siap bermain lagi atau tidak. Spekulasi masa depan Scott McTominay memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan tidak akan meninggalkan Old Trafford di musim dingin nanti. Menurut laporan Manchester Evening News dan Daily Star, Erik ten Hag tidak akan membiarkan McTominay pergi di musim dingin nanti. Ini disebabkan setan merah lagi mengalami krisis cedera. Banyak pemain mereka silih berganti terkena cedera. Erik ten Hag menilai terlalu beresiko jika membiarkan McTominay pergi. Jadi ia ingin mempertahankan sang gelandang. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Erik ten Hag siap berkompromi dengan McTominay agar sang gelandang mau bertahan. Ia dikabarkan siap memberikan jam bermain yang lebih banyak bagi sang gelandang, terutama karena ia baru-baru ini tampil dengan baik di lini tengah MU. Ten Hag berharap tawarannya itu membuat sang gelandang tetap bertahan di Old Trafford musim dingin nanti. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Klub Liga Spanyol, Barcelona, sedang mempelajari kemungkinan merekrut winger Manchester United itu di tahun 2024 nanti. Sport melaporkan bahwa ada peminat Sancho yang berasal dari Spanyol. Juara bertahan La Liga Barcelona dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut sang winger. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona mempertimbangkan mengangkut Sancho karena mereka saat ini kekurangan winger.
Menurut laporan tersebut, Barcelona masih mempelajari cara untuk mengamankan jasa Sancho di tahun 2024 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona saat ini lagi mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Alhasil La Liga saat ini membatasi sekaligus mengurangi pengeluaran mereka. Situasi ini membuat mereka tidak bisa merekrut Sancho dengan leluasa, sehingga mereka sedang mempelajari cara agar sang winger bisa pindah ke klub mereka. Laporan yang sama mengklaim skema paling memungkinkan bagi Barcelona merekrut Sancho adalah dengan peminjaman terlebih dahulu. Mereka akan meminjam sang winger selama 1 musim dengan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Ada informasi terkait kepemilikan Manchester United. Keluarga Glazer dilaporkan menolak tawaran Sheikh Jassim Al Thani karena 2 alasan, di mana salah satu alasannya sangat sepele. Alasan pertama mengapa keluarga Glazer menolak tawaran Sheikh Jassim karena faktor valuasi. Pengusaha asal Amerika Serikat itu menginginkan sekitar 6 miliar pound sterling untuk Manchester United. Namun Sheikh Jassim hanya menawar di kisaran 5 miliar pound sterling. Baru-baru ini Sheikh Jassim menaikkan tawaran mereka, namun angka itu dikabarkan masih terlalu kecil. Alhasil keluarga Glazer menolak tawaran tersebut. Untuk alasan kedua mengapa keluarga Glazer menolak Sheikh Jassim sebenarnya sangat sepele. Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan bankir asal Qatar tersebut. Ini disebabkan sejak awal Sheikh Jassim menggunakan narasi bahwa mereka ingin mengembalikan MU ke era kejayaan. Keluarga Glazer merasa tersinggung atas pernyataan itu. Pernyataan itu seakan menyebut bahwa Manchester United mengalami periode buruk di bawah kepemimpinan keluarga Glazer. Itulah mengapa sejak awal keluarga Glazer enggan menjual MU ke Sheikh Jassim.